Di sebuah kota besar yang terkenal dengan kemajuan teknologi medis dan rumah sakitnya yang megah, hidup seorang dokter bernama Dr. Andika. Di luar, ia dikenal sebagai sosok yang profesional, cerdas, dan sangat dihormati. Klinik tempatnya bekerja memiliki reputasi yang tak diragukan lagi, dan pasien dari berbagai penjuru kota rela menunggu berjam-jam untuk mendapat perawatan darinya. Dengan gelar dan keahliannya, Andika dianggap sebagai panutan oleh banyak orang. Namun, seperti kebanyakan cerita, tidak ada yang bisa terlihat sempurna di balik cermin yang halus. Andika memiliki sisi gelap yang jarang diketahui oleh orang banyak. Ia adalah seorang dokter yang sangat berambisi, tetapi ambisi itu telah mengarahkannya pada jalan yang salah. Banyak prosedur yang dilakukan tanpa izin, obat-obatan palsu yang beredar di kliniknya, dan bahkan tindakan medis yang sangat meragukan. Meskipun ia tahu itu salah, Andika terus melakukan tindakan itu dengan anggapan bahwa tak ada yang akan mengetahui. Suatu malam, ketika kota mulai terlelap dalam ketenangan, Andika menerima panggilan darurat dari seorang wanita bernama Ibu Retno. Anaknya yang berusia 6 tahun, Alia, telah mengalami sakit yang aneh. Gejala yang dialami Alia cukup aneh dan tak kunjung sembuh, meski berbagai dokter sudah mencoba merawatnya. Ibu Retno yang putus asa kemudian menghubungi Dr. Andika, berharap dokter itu dapat menemukan jalan keluar bagi anaknya. Andika, yang melihat kesempatan ini sebagai peluang besar, segera setuju untuk datang ke rumah Ibu Retno. Tidak ada rasa ragu sedikit pun di benaknya, hanya perasaan senang karena bisa mendapatkan keuntungan besar dari pasien yang sangat membutuhkan bantuannya. Dengan uang yang banyak, ia bisa terus mempertahankan gaya hidup mewah yang selama ini dinikmatinya. Andika tak peduli dengan keadaan Alia, yang tergeletak lemah di ranjang. Begitu tiba di rumah Ibu Retno, Andika langsung disambut dengan tampang panik dari sang ibu. Ibu Retno terlihat sangat cemas, memandang anaknya yang terbaring lemah dengan wajah pucat. Alia tidak banyak bicara, hanya terbaring dengan napas yang sesak. Namun, Dr. Andika tetap terlihat tenang, bahkan lebih tenang dari biasanya. Ia mulai memeriksa Alia dengan cermat, mencatat beberapa hal di buku medisnya, dan berpura-pura menunjukkan rasa empati terhadap kondisi anak tersebut. Alia tampaknya sedang mengalami gejala yang sangat langka, kata Andika sambil mengelus pelan kepala Alia. Tapi saya punya obat khusus yang bisa membantu, meski harganya agak mahal. Anda bersedia untuk mencobanya? Ibu Retno yang sangat terdesak dan tidak tahu harus berbuat apa, tanpa ragu menganggukkan kepala. Tidak peduli berapapun biayanya, yang penting anaknya sembuh. Silakan, Dok. Apapun yang terbaik untuk anak saya. Andika kemudian pergi ke dalam tas medisnya dan mengeluarkan sebuah jarum suntik yang tampak biasa saja. Namun, hanya Andika yang tahu bahwa itu bukanlah obat yang seharusnya diberikan kepada seorang anak. Suntikan itu berisi campuran obat-obatan terlarang yang dapat menimbulkan efek sementara, tapi berbahaya jika digunakan berulang kali. Tetapi Andika merasa yakin, setelah suntikan itu diberikan, Alia akan merasa lebih baik dalam waktu singkat, dan Andika bisa mengklaim dirinya sebagai penyelamat dengan mendapatkan bayaran besar. Ia menyuntikkan cairan ke tubuh Alia dengan tangan yang sangat terampil. Ibu Retno hanya bisa memandang dengan penuh harapan, tidak menyadari bahwa ia sedang mempercayakan nyawa anaknya kepada seorang dokter yang sebenarnya sedang melakukan hal yang sangat tidak etis. Beberapa jam setelah suntikan itu, Alia terlihat tertidur pulas. Ibu Retno merasa sedikit lega karena tampaknya anaknya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dokter Andika kemudian memberi beberapa petunjuk tentang cara merawat Alia hingga besok. Ia meminta Ibu Retno untuk memantau anaknya dan memberitahu jika ada perubahan. Andika pun pergi, meninggalkan rumah itu dengan rasa puas, memikirkan keuntungan yang akan didapatkannya dalam waktu dekat. Namun, esoknya,
situasi mulai berubah. Alia yang semula tertidur pulas tiba-tiba terbangun dengan tubuh yang semakin lemah. Wajahnya tampak lebih pucat, dan ia mulai mengalami kejang-kejang hebat. Ibu Retno yang cemas kembali memanggil Andika. Namun kali ini, Dokter Andika tidak menjawab teleponnya. Tak ada satupun tanggapan dari dokter itu, meskipun sudah berkali-kali Ibu Retno mencoba menghubunginya. Akhirnya, dengan perasaan sangat bingung dan panik, Ibu Retno memutuskan untuk membawa Alia ke rumah sakit lain. Namun, meski berbagai upaya telah dilakukan, tubuh Alia tidak mampu bertahan lebih lama. Dalam hitungan jam, gadis kecil itu menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian Alia tidak bisa dijelaskan oleh para dokter yang menangani, tetapi mereka menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah komplikasi yang tidak terdiagnosis sebelumnya. Namun, Ibu Retno merasa ada yang salah. Ia merasa bahwa segala upaya yang dilakukan selama ini hanya sia-sia, dan bahwa kematian anaknya bukanlah sebuah kebetulan. Ia mulai merasakan adanya hal yang gelap dan misterius, dan nalurinya berkata bahwa Andika memiliki keterlibatan dalam kematian Alia. Ibu Retno merasa sakit hati dan mulai menyelidiki lebih lanjut. Saat itu, Dokter Andika, yang merasa tidak ada yang akan mengungkapkan perbuatannya, menjalani hidupnya seperti biasa. Kliniknya tetap ramai dengan pasien-pasien yang datang dan pergi, sementara ia terus melakukan tindakan yang tidak etis di balik layar. Namun, kehidupan tenang itu mulai diganggu oleh perasaan yang aneh. Setiap malam, ia mulai mendengar suara-suara aneh, langkah kaki kecil yang terdengar di koridor kliniknya, suara tawa anak kecil yang terdengar samar-samar, dan bisikan halus yang membuatnya merasa was-was. Ia mencoba mengabaikan semuanya, berpikir bahwa itu hanya perasaan bersalah yang mengganggunya. Namun, teror semakin intens. Setiap kali ia memeriksa pasien di ruang operasi, Andika mulai merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat. Ia seringkali merasa seperti ada seseorang yang mengamatinya, atau bahkan berdiri tepat di belakangnya. Sesekali, ia melihat bayangan putih yang cepat melintas di kaca jendela ruangannya. Namun ketika ia memeriksanya, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Andika sedang bekerja larut malam, ketika tiba-tiba pintu ruang operasi terbuka dengan sendirinya. Tanpa sadar, ia melangkah masuk. Di dalam ruangan yang gelap itu, ia melihat sosok seorang anak kecil, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri tegak, mematung, menatap kosong ke depan. Andika merasa tubuhnya tiba-tiba kaku, jantungnya berdegup sangat kencang. Alia. Itu adalah wajah Alia. Meski wajahnya tertutup oleh rambut panjang, Andika mengenalinya dengan jelas. Sosok itu mulai berbalik, dan ketika wajahnya terlihat, senyuman lebar yang tidak manusiawi menghiasi bibirnya. Senyum yang penuh dengan kebencian dan dendam. Andika merasa mual dan gemetar, tetapi ia tidak bisa bergerak, seolah-olah tubuhnya terkunci oleh pandangan itu. Sekarang giliranmu, suara itu terdengar sangat jelas, meski bibirnya tidak bergerak. Andika berlari keluar dari ruang operasi, nafasnya terengah-engah. Selama berhari-hari setelah kejadian itu, Andika merasa terganggu dan tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup matanya, wajah Alia yang penuh kebencian itu selalu muncul dalam mimpinya, mengingatkannya akan apa yang telah dilakukannya. Pada akhirnya, segala yang dilakukan Andika terungkap. Berita tentang tindakannya yang tidak etis mulai tersebar. Pemeriksaan mendalam dilakukan di kliniknya, dan ditemukan berbagai bukti yang mengarah pada perbuatannya yang keji. Semua obat-obatan palsu, rekam medis yang dimanipulasi, serta tindakan medis yang tidak sah berhasil ditemukan. Kasus ini menjadi berita besar, dan Andika, yang dulunya dihormati, kini dicap sebagai penjahat di mata publik. Namun, meskipun begitu, itu bukanlah akhir dari penderitaannya.
Pada malam terakhirnya di klinik, ketika ia mencoba melarikan diri dari kenyataan, Andika mendengar suara langkah kaki kecil lagi. Sosok yang sudah ia kenal muncul di hadapannya, dengan senyum yang lebih lebar dan lebih menakutkan. Alia mendekat, dan suara bisikan yang lembut terdengar di telinganya, "Kau pikir aku akan melupakanmu?" Tangan Andika gemetar, dan tubuhnya lemas, tak bisa bergerak. Ia akhirnya jatuh, tubuhnya dingin dan kaku, seolah-olah kehidupannya telah ditarik oleh tangan tak terlihat. Esok harinya, klinik Andika ditemukan kosong dan terbengkalai. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan dokter itu. Namun, ada satu hal yang pasti, bayangan seorang anak kecil selalu hadir di sekitar tempat itu, mengenang kisah seorang dokter yang terjebak dalam dosa yang tak terampuni.